Kelas kita besok ikut pentas. Anak-anak, hore ikut pentas, teriak para siswa. Tapi Pak jawab Ragil ragu. Aku tidak mau pentas, kata Ragil. Aku juga, sahut Dimas. Mau pentas apa coba, ujar Andra. Kita harus ikut pentas, kata Ningrum. Mau pentas apa, jawab Ragil. Aku bisa baca puisi atau menyanyi, tidak yang pentas begitu sudah banyak, bikin malu saja, gerutu Ragil. Kenapa? Tanya Kak Andi. Masa Ningrum mau tampil puisi? Lah, itu kan bagus. Siang itu Ragil dan temannya melihat latihan kakak kelas mereka. Terlihat sudah siap pentas. Hal itu membuat Ragil makin minder. Ragil, Dimas, dan Andra mereka tidak mau kalau hanya akan diolok-olok. Membayangkannya saja sudah sangat malu. Tiba-tiba tanah lapang itu bergoyang. Rupanya terjadi gempa bumi. Kampung Ragil memang sering gempa dulu. Pernah terjadi gempa besar juga. Gempa, orang-orang berlari ke tanah lapang. Ada yang membunyikan kentongan. Alat itu sering dipakai sebagai tanda bahaya. Kentongan tadi memanggil orang-orang. Ya, iya, enak sekali didengar ya, jawab Andra. Aku dapat ide, celutuk Ragil. Kalian ke rumahku bawa kentongan. Ragil, Dimas, dan Andra membuat irama kentongan. Kalian sedang apa? Tanya Kak Andi. Latihan pentas, Kak, jawab Ragil. Boleh aku kasih saran? Tanya Kak Andi. Kak Andi mengajak Ragil membuat kentongan. Ada yang dibuat besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu agar suaranya yang dihasilkan makin indah. Bagaimana kalau ditambah galon air mineral, kalau ditambah botol sirup? Aku punya kecerek, Kak, ucap Andra. Kita coba saja semua, kata Kak Andi. Hari berikutnya Ragil dan teman-teman berlatih. Kak Andi yang juga musik mau membantu anak-anak.
tentu saja senang. Dimas dan Andra tidak minder lagi. Kakak kelas mereka pasti tidak akan mencibir itu. Hanya bayangan mereka. Rasa tidak percaya diri harus dibuang jauh-jauh. Ragil membayangkan pentas yang hebat. Kentongan belum pernah dipentaskan. Lah berharap pentasnya akan sukses. Ragil dan teman-temannya jadi pentas. Mereka membawakan orkes kentongan. Gabungan alat musik seadanya itu indah. Ada kentongan, galon, botol, dan kecerek. Ragil bahagia pentas itu disukai banyak orang. Lah juga diberi ucapan selamat oleh Pak Kades. Mereka diminta tampil di pendopo kelurahan. Tentu saja Ragil dan teman-temannya sangat bangga. Sepeda untuk Salam. Salam duduk di kelas 3. Ia mempunyai sahabat bernama Stella. Stella selalu mengajak berangkat bersama. Namun Salam memilih naik bus saja. Stella ingin tahu mengapa Salam karena aku jalan dari pasar, ungkap Salam. Kok bisa tidak ada lagi bus lewat? Salam pun bercerita. Aku tidak tahu, jalan itu digali. Lanjut Salam. Kalau begitu besok ku jemput ya, kata Stella. Jangan, aku bisa berangkat lebih pagi. Esoknya, maaf saya terlambat Pak Bon, boleh masuk? Pelajaran sudah dimulai. Silakan masuk. Murid yang lain berseru. Besok diulangi. Salam meminta maaf kepada teman-temannya karena ulangnya pelajaran menjadi tertunda. Ia berjanji tak akan terlambat lagi. Namun masih ada bisik-bisikan. Pasti besok telat lagi. Kata Salam, ia berjalan lagi dari pasar pagi, namun jembatan di ujung jalan sedang dibongkar. Salam terpaksa mencari jalan memutar. Itulah sebabnya mengapa Salam terlambat lagi. Kalau begitu besok ku jemput saja, pintu Stella. Terima kasih, tapi tak usahlah, tapi kamu bisa terlambat lagi loh. Besok aku berangkat sesuai subuh. Stella tak ingin Salam terus terlambat. Ia ingin berbuat sesuatu. Stella bertanya, boleh aku membantu kamu? Sudah baik. Kamu teman yang hebat. Boleh main ke rumahmu? Tanya Stella ragu. Tentu seperti biasa, datang saja. Tapi boleh ajak papa dan mamaku? Silakan, nanti ku bilang sama ayah dan ibu juga.
Setelah bercerita kepada papa dan mama, kasihan Salam terlambat terus. Dia tak pernah mau naik mobil bersamamu. Bagaimana kalau sepeda setelah untuk dia satu? Papa punya ide lebih bagus. Jangan memberi barang bekas, kata papa. Mama menyela, ya mama sangat setuju. Jadi kita berikan sepeda baru setelah dia bukankah lebih bagus begitu? Papa dan mama Stella berterima kasih. Salam menjadi sahabat Stella selama ini. Salam anak yang pintar dan berbudi. Ia patut mendapatkan hadiah. Kini Salam mempunyai sepeda baru. Ayah dan ibunya semangat berterima kasih. Papa dan mama setelah bahagia bisa membantu. Salam tak akan terlambat lagi ke sekolah. Tongkat kenangan kakek. Nino kangen kakek. Nino merasa kesepian sejak kakek meninggal. Mama, papa, dan Ina sibuk. Tidak ada kakek, tak ada teman bermain, tak ada teman membaca buku. Ayo kita baca buku, ajak Nino. Bibi harus membersihkan rumah, jawab Bu Ina. Mama dan papa masih lama pulang kerja. Ting tong. Hai Asta, sapa Nino. Aku ingin mengambil bolaku, kata Asta. Terlalu tinggi, kata Asta. Tunggu sebentar, kata Nino. Gimana tongkat kakek? Coba pakai tongkat ini, kata Nino. Hore, berhasil, sorak Nino. Ayo kita main bola, ajak Nino. Aku mau pulang, kata Asta. Kalau begitu main sendiri saja. Aku merapat ke pulau. Gunungnya tinggi sekali. Istirahat dulu. Besok main apa ya? Nino sayang kakek. Hobi baru. Penulis Suyitman. Ilustrator Yulcen. Di negeri Hutania akan ada pesta. Hiburannya musik. Akan tetapi pemainnya punya hobi baru. Beru suka melukis. Beru melukis bola. Beru melukis tas. Beru melukis sepatu. Karena asyik melukis, Beru terlambat latihan musik. Beru minta maaf. Aduh, Beru salah ketukan. Musik jadi sumbang. Latihan belum selesai. Beru ingin melukis. Beru pamit pulang. Mom mulai kesal. Beru terlambat lagi. Beru pulang awal lagi. Beru ingin melukis. Beru ingin bermusik. Aduh, bagaimana ini? Sekarang jadwal bermusik. Beru lekas berangkat. Akan tetapi kring. Keesokan harinya, Beru asik melukis. Beru lupa bermusik. Kring. Beru terlambat latihan. Kring. Hari berikutnya, Beru kembali terlambat. Beru minta maaf. Beru berjanji tak terlambat lagi.
Ini baru tahu. Setelah melukis, baru latihan musik. Baru datang tepat waktu. Akan tetapi, kemana teman-temannya? Oh, mereka tampak sedih. Kenapa ya? Mereka sedih karena panggungnya kurang indah. Baru tahu. Lukis ini, lukis itu, semua usul lukisan. Pasang di sini, pasang di sana, semua bekerja sama. Wow, panggungnya sangat indah. Musiknya juga bagus. Baru pintar melukis, baru pintar bermusik, juga bernyanyi. Ayo kita melukis, ayo kita bermain musik. Ciko, Jimmy, dan rumah pohon. Ciko, Jimmy, dan teman-temannya bermain layang-layang. Ah, anginnya kencang sekali. Layang-layangnya lepas dan terbang. Layang-layang terbang sampai ke hutan. Itu layang-layangnya, tetapi ada rumah di atas. Itu kan rumah monster. Tiba-tiba ada suara di balik pohon. Siapa itu? Itu monsternya. Badannya besar sekali. Kedua temannya langsung panik. Dengan berani Ciko menjelaskan. Layang-layang Ciko jatuh di pohon. Mereka ingin mengambilnya. Monster itu mengambilkan layang-layang Ciko. Ternyata mereka kakek monyet dan nenek monyet. Kenapa mereka disebut monster? Ciko, Jimmy, dan teman-temannya belum kenal mereka, lalu mereka dianggap seram. Keduanya sekarang tahu cerita monster ternyata bohong. Ciko dan Jimmy hendak pamit. Teman-temannya kembali, mereka terlihat hati-hati. Jangan takut, itu kakek dan nenek monyet. Mereka sangat baik. Kini teman-temannya tahu siapa sebenarnya monster itu, lalu mereka minta maaf. Ciko dan Jimmy sangat senang. Akhirnya mereka bergembira. Kuka jalan-jalan. Halo, namaku Kuka. Hari ini aku ingin bertemu dengan kakekku. Kakekku bekerja di lautan. Kakekku adalah nelayan. Untuk bertemu dengan kakekku, aku harus melewati Saat melewati sawah, aku bertemu nenek jambu. Nenek jambu sedang mencangkul nenek jambu adalah petani.
nenek jambu menanam padi, buah, dan sayuran. Petani memberi kita makanan seperti beras, sayuran, dan buah. Terima kasih nenek jambu. Lalu aku bertemu Paman Jeruk. Paman Jeruk menggiring sapi. Paman Jeruk adalah peternak. Paman Jeruk memelihara banyak hewan, ada ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi. Peternak menyediakan daging, susu, dan telur untuk kita semua. Kita melihat ketika melihat aku haus, Paman Jeruk memberikan susu. Terima kasih, Paman. Aku terus berjalan. Aku menuruni bukit. Aku sampai di pantai. Aku naik perahu bersama dengan kakekku. Kakekku adalah nelayan. Kakekku menangkap ikan, kerang, rumput laut, dan lainnya. Saat akan makan, aku jadi tahu sesuatu, berkata jasa petani, jasa peternak, dan jasa nelayan kita dapat makanan sehat. Terima kasih petani, peternak, dan nelayan. Kak Heidi. Ini hari libur, hari suka-suka Heidi. Heidi akan bergembira. Heidi bebas bermain suka-suka Heidi. Heidi melirik Pilo. Pilo belum bangun. 1, 2, 3. Heidi suka berolahraga. Heidi berisik sekali. Pilo jadi terganggu. Heidi merasa gerah. Dia menjebur ke kolam segar sekali, kecipak-kecipuk. Heidi asik berenang. Pilo makin terganggu. Heidi tidak sengaja. Heidi membuat Pilo basah. Pilo tidak bisa tidur lagi. Heidi merasa lapar. Waktunya makan. Heidi tidak punya makanan. Pilo punya banyak makanan. Heidi meminta makanan Pilo. Pilo menggeram. Heidi ketakutan. Dia menjauhi Pilo. Tiba-tiba Heidi tersandung. Heidi pun jatuh. Bruk! Heidi mau bangun, tapi tidak bisa.
Heidi merasa heran. Pilo membagi makanannya. Ternyata Pilo baik hati. Terima kasih Pilo, kata Heidi. Heidi menyesal dia sudah mengganggu Pilo. Heidi meminta maaf. Pilo memaafkan Heidi. Heidi menikmati liburannya. Suka-suka Heidi tidak mengganggu Pilo lagi. Siapa dia? Hewan-hewan berkumpul. Mereka mau bermain permainan petak umpet. Home Pimpa. 1, 2, 3. Kakak tua bagian jaga. Hewan-hewan pergi sembunyi. Ayo, cepat lari. Cari tempat sembunyi. Di mana hewan-hewan sembunyi? Kakak tua terbang mencari. Monyet dan kucing terlihat. Ada yang berbulu lebat, pasti beruang. Kakak tua menemukan semuanya. Kakak tua menang. Kakak tua terbang kembali ke tempat jaga. Hore! Aku menang. Beruang berteriak. Loh, beruang di sini. Kakak tua bingung. Siapa tadi yang ditemukan berbulu seperti beruang? Ayo kita cari. Siapa dia? Semua hewan penasaran. Itu dia berbulu tebal. Apakah itu beruang? Bukan, beruang menggeleng. Beruang tidak berkumis. Siapa dia? Dia berkumis sama seperti kucing. Apakah dia kucing? Bukan, kucing menggeleng. Kucing tidak bergelantungan. Siapa dia? Monyet pandai bergelantungan. Apakah dia monyet? Bukan, monyet menggeleng. Monyet tidak berkumis, tidak berbulu tebal. Siapa dia? Hewan-hewan menyapa dan memperkenalkan diri. Dia warga baru. Dia seekor binturong. Hewan-hewan takjub. Baru pertama bertemu. Binturong berasal dari Kalimantan. Hewan-hewan memperhatikan. Binturong mirip mereka. Berbulu, berkumis, bergelantungan. Apakah kita bersaudara? Beruang bertanya. Binturong mengajak hewan-hewan mengunjungi saudaranya. Siapa dia? Binturong bersaudara dengan musang. Hewan-hewan sudah kenal. Rimba semakin ramai. Berkegiatan malam hari, makannya daging dan buah. Baunya seperti gerondong jagung. Binturong Kalimantan, binturong Jawa, binturong Sumatera. Siapakah hendak turun? Analis. Putri. Siapakah itu? Sini. Siapakah hendak turun? Mau yakin turun. Burung hantu juga. Rasa tidak. Siapakah hendak turun? Tapi rusa ikut ular. Tikus
beruang masuk terasa tidak mempersiapkan yang rasa tidak yang kurang. Tutup siapakah namun dia tidak kamu mau kaya jadi tetap selamat ya bagusnya berikutnya dari ragunya. Aduh, Beru berulah lagi. Di sebuah hutan, hiduplah seekor beruang bernama Beru. Beru berbadan besar dan berwajah seram. Semua hewan takut kepadanya. Grer, Beru menggeram keras. Beru ingin kelinci menyerahkan hasil ladangnya. Kelinci takut. Ia pun menurut. Beru juga mewujudkan para monyet. Monyet-monyet pun menyerahkan pisang mereka. Beru juga menakut-nakuti para berang-berang. Ia mengganggu rusa. Bahkan merak sampai merontokkan bulunya. Sudah cukup. Hewan hutan berkumpul kepada mereka marah kepada Beru. Mereka tidak ingin lagi makanan mereka direbut Beru. Bagaimana cara menghentikan Beru? Bila bersatu, mungkin mereka bisa menghadapinya. Pagi pun tiba. Beru masih tertidur pulas. Di sekitarnya menumpuk berbagai makanan. Semuanya hasil rampasan dari hewan-hewan hutan. Tiba-tiba saja terdengar suara keras. Beru! Sebuah suara memanggil namanya. Suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Sudah cukup perkelakuan Beru selama ini. Hewan-hewan hutan tidak akan lagi tinggal diam. Beru meringkuk. Tanpa disangka, ia menangis. Beru mengaku kalah. Dengan badan gemetar, ia meminta maaf. Sungguh mengherankan. Apa yang terjadi pada Beru yang menakutkan? Beru meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar menyesal. Selama ini semua dilakukan dengan terpaksa. Itu karena Beru memiliki sebuah rahasia. Beru takut ketinggian. Ia tidak pandai memanjat. Beru takut lebah. Ia tidak berani mengambil madu mereka. Beru takut arus deras, maka ia tidak akan berani mencari ikan. Semuanya sudah tahu. Semua pasti akan membencinya. Bisa jadi Beru akan kelaparan nanti. Beru ingin mengembalikan seluruh makanan curiannya. Hup, semua diangkatnya sekaligus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kelinci mendapatkan ide.
Sepertinya ada pekerjaan yang cocok untuk Beru. Tahun ini hasil panen wortel sangat melimpah. Kelinci amat senang. Ia hadiahkan Beru sebagian hasil panennya. Beru juga membantu hewan-hewan lain. Ia membawa bertandan-tandan pisang untuk monyet. Ia membantu berang-berang mengumpulkan kayu untuk rumah mereka. Ia menjaga bayi-bayi burung yang jatuh dari sarangnya. Tidak ada lagi beruang yang menakutkan. Beru ternyata sangat baik dan lembut hatinya. Ia teman yang dapat diandalkan. Ya, meskipun terkadang Beru melakukan kesalahan. Saat malam tiba, Beru pulang ke rumah. Berbagai hadiah yang ia terima memenuhi kamarnya. Ternyata ada banyak hal yang bisa ia lakukan. Apalagi ya yang bisa Beru lakukan besok?